Nah, jadi ya awal-awalnya tuh itulah Sat, pengen dekat sama ustaz yang ngomong soleh itu kan. Jadi lanang harus soleh juga kan. Pengen ta'aruf ini. Iya, taruh lah ketung itu kan. Jadi ya melok Jadi belajar. memperbaiki diri dulu. Iya, memperbaiki dulu. Yalah hadir majelis Sat. Hadir majelis ini. Nah, tapi awal-awal majelis itu Sat, yang ku pelajari ini bertolak belakang dengan keinginan kan. Emang awal inginnya kan biar itu dikata tuh bisa dekat ustazah itu saja. Tapi pas melo majelis nemenan tentang beparaan dengan ustazah itu ya. Setahun lebih tuh selalu tentang hadir majelis tentang haram pacaran. Oh, jadi kena nih Jadi kan di sini Mas Jami ada grup namanya One Day Reading Quran, program awal. Oh, itu program menjadi remaja ya. One Day Reading Quran. Nah, ini mahal ini programnya. Satu hari maca Quran. Iya. Satu hari maca Quran. Kamu tidak tahu. Kamu tuh sama bahasa Inggris kan. Satu hari maca Quran. Nah, itu jadi remaja-remaja kita. Iya, alhamdulillah setiap hari baca Quran. Jadi remaja ini kan kemarin rekrutan 60-an saja. Tapi yang melok 32. Jadi lebih setengah hari. Masya Allah. Itu mereka konsisten. Alhamdulillah konsisten. Ini setelah jalan sebulan setengah. Lado 1, 2, Lado 5 yang khotam. Jadi 1 bulan setengah program ini luncur. Khotam baca Quran. Maraton rumah. Masya Allah. 3 dari 1 bulan setengah. Iya. 5 wong remaja Masjid Jami hatam baca Quran. Iya. Karena program One Day Reading Quran. Iya. Untuk banyak yang lain nggak dengar kan, kalau nak melok bergabung. Jadi di Masjid Jami ini Sat, ada program namanya 3 aspek Sat. Sosial, pendidikan, sama dakwah. Sosial, pendidikan, dakwah. Nah, jadi ibaratnya itu kan di sini kan ada majelis ustaz kan. Ada majelis fikih insyaallah. Lagi ada majelis rotib saman yang Ustaz Eko Samo ini yang akan. Nah, terus ibaratnya sosialnya tiap subuh akhir Jumat bagi sembah ini lauk pauk mentah. Subuh Jumat terakhir bagi sayur. Iya, sayur mentah. Jadi jamaah yang sholat subuh di Jami di subuh Jumat terakhir tuh balik bawa bingkisan yang bisa dimakan serumah. Oh, Masya Allah. Nah, jadi datang ke masjid, sholat subuh, qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah, wirid, zikir, baca doa, keluar dari masjid dapat rezeki. Itulah rezeki yang paling berkah. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Apa kabar Lulu? Balik lagi di podcast Masjid Jami Gandus. Podcast yang insya Allah penuh inspirasi dengan rewang-rewang bercerita yang sangat-sangat luar biasa. Kali ini kami akan bercerita dengan seorang ustadz muda, guru ngaji di Masjid Jami Gandus. Ternyata sekaligus beliau ini baru terpilih sebagai ketua Masjid Jami Gandus. Masya Allah. Beliau adalah Ustadz Hendra Gunawan. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ini Ustadz Hendra. Ustadz Hendra ini mungkin yang nyaksi ke kawan-kawan lah tahu galau familiar pasti yakin bahwa beliau ini wong Gandus. Tapi aku tanya dulu, wong Gandusnya apa bukan? Asli Sat. Asli wong Gandus. Iya. Lahir di Gandus. Lahir di Gandus. Iya. Wong tua? Wong tua di Gandus. Di Gandus. Iya. Yai dulu ya. Wong Gandus. Wong Gandus ini. Ini berarti wong Gandus ini. Berarti wong Gandus banyak menginspirasi kita. Ustadz Hendra memang lahir di Gandus ya? Lahir di Gandus. Lahir di Gandus. Di mana ini? Gandus kan kita ada teritorialnya. Ada Gandus Ulu kan? laut, Gandus darat, Gandus ulu, Gandus hilir. Di mana? Tengah-tengah Sat ya. Gandus tengah. Oh. Sama almarhum nih Ustaz. Oh, dengan kami ya? Iya. Lahirnya bukan di bidan ya? Bukan Sat. Ternyata di nek kami. Masya Allah. Ustadz Hendra sudah lama di Masjid Jami? Sudah lama Sat. Sejak dulu kan di Gandus lahir sampai umur 6 tahun. Nah, setahun sekolah di Gandus, abah ini merantau kan. Aku melok nek diajak lagi oleh Pak Dembek lagi Gandus. Jadi SD itu 5 tahun di Palembang. SMP balik lagi Gandus sampai sekarang.
Oh, 5 tahun keluar gandus. Iya, keluar gandus. Tapi gandusnya Palembang juga. Tempat Palembang juga, Sat. Daerah Limulu. Oh, di Lima Ulu. Jadi baru balik lagi ke gandus. Iya. Oh, kalau sekolah di mana Mas Anda? Dulu tuh pernah di Perkonia, Sat. 1 tahun. SD Perkonia. Purkonia. Karena ditarik orang tua kan ke Limulu. Ulang lagi, Sat. SD sana, SD 103. 103. Iya, Lulus di sana. Lulus sampai sekarang. Kalau udah lulus juga. Lulus ya. Lulus. Iya. Alhamdulillah. Ada bukti ijazahnya. Ada, Sat. Karena kalau nak jadi presiden main hari dicari bukti Iya. ijazahnya. Ada, Sat. Jalan ya. Terus SMP SMP MTS Muhammadiyah 2, Sat. MTS sama dia. Oh, Masya Allah. Iya. Selesai. Selesai, Sat. Dia. Pas 3 tahun. Naik terus ya berarti ya. SMA? SMA Negeri 20, Sat. SMA 20. 3 tahun. 3 tahun pas. Masya Allah. Tidak lebih, tidak Berarti kurang. memang asli orang Gandus. Iya. Sekolah di Gandus, tinggal di Gandus. Alhamdulillah sekarang sedang berdakwah di Gandus. Nah, berdakwah di Gandus. Ustaz Hendra, dulu sudah biasa di masjid atau masih belum kenal dengan masjid? Kalau dulu, Sat, ya kayak budak sekarang, Sat. Tukang rebut. Tukang rebut di masjid ya kena marah kan. Ibarat itu sholat maghrib yo nak main-main lah. Kamu cak kayak budak-budak ini kan. Nakal-nakal budak kecil Nakal-nakal ya. yang kecil lah kan. Ibaratnya saling cuel-cuel, saling di body-body ke dan semayang kan. Ya. So, itulah besarnya di masjid kan. Melo TPA juga kecil Sat. Oleh di mulu kan. Kalau di Gandus kan belum ada kan, Sat. Jadi balik itu Lima Ulu tuh melok TPA kan sampai selesai lah, Sat. Tamat Quran. Berarti dari SD SMP itu lah pacak ngaji ya. Alhamdulillah aku bisa ngaji, Sat, sebelum sekolah, Sat. Karena sebelum gurunya abah deh, Be. Oh. Tapi ibaratnya tuh ngaji lurus, Sat, ya. Tapi jadi benernya diantar lah ke TPA. Iya, Sat. Jadi Jadi ngaji, tapi ada nakal-nakalnya juga. iya, Sat. Oh, ini ya. Jadi memang kalau kita nih kecil dulu ada nakalnya juga. Nah, iya nakal, Sat. Paling nakal Hendra, apalah yang digawe? Paling nakal, Sat, ini, Sat. Ibaratnya tuh mudik ke Semarang, ya, Sat. Mudik ke. Sebenarnya belum semayang, Sudah sayang. sudah Iya. semayang. Ngomong Abah tuh kerasa soal agama kan, jadi alhamdulillah tuh sebelum sekolah lah bisa ngaji, Sat. Lah bisa ngaji kan, jadi SD kelas 1 tuh diantar ke TPA, sudah benar kan. Nah, yo hobi kartun kan, Sat. Dulu kan film nih maghrib, Sat. Ya. Disuruh sholat, ya kan. Yo sholat, pintu tutup, Allahu Akbar, tapi kita nonton TV, Sat. Nah, luar biasa ya. Jadi Ya kan? ada hobinya, Iya, Sat. hobi kartun lah. Kartun, Sat. Kalau anime Apa tuh, namanya? Anime ya. anime, Sat. Coba budak main hari banyak Kalau nih iya. hobi kamu, hobi Naruto, hobi One Piece, Iya. hobi banyak yang lain. Ustaz Hendra ternyata pernah hobi juga. Yo ini sisi luar, Sampai Sat. sekarang luar biasa. Kan kecil dulu, Sat, zaman kita kan ini kalau ibaratnya tuh hari Ahad, Sat, hari Minggu tuh kan keluar rumah jam 11 karena dari sudah subuh tuh kan film kartun Nonton bagus-bagus, Sat, dulu. nonton Ah. dulu kan. Dak cak kamu main hari, kamu main hari, dak nyengok TV lagi, nyengok HP. Tapi ada syarat dari apa, Sat? Subuh harus semayang Oh. oleh abad dulu nih, jadi subuh tuh harus semayang. Jadi sembahyang subuh dulu, sudah sembahyang subuh. Boleh TV. Start baru nonton film kartun. Iya kan, dari Dak makan lagi itu. alhamdulillah dah tuh. Alhamdulillah. Ah, luar biasa. Oh, jadi itulah hobi daripada. Sudah beriringan juga dengan ngaji ya. Oh, ngaji tetap, Sat. Tetap ngaji di masjid. Jadi untuk di Masjid Jami ini dari kapan, Ustaz? Tinggal dulu Ustaz Hendra ini pernah jadi marbot juga, Ustaz ya? Dari marbot sudah tuh ngurus-ngurus masjid, sekarang ketua Masjid Jami Gandus dan juga ketua TPA. Luar biasa. Jadi dulu apa, Ustaz? Senang atau susahnya, sukacita di Masjid Jami Gandus ini ada yang bisa diceritakan? Kalau sukacitanya tuh alhamdulillah dekat, Sat, karena ibarat tuh yang kita laku itu kan dengan cinta, Sat. Ibaratnya tuh yo katung tuh kan seneng, kalau di masjid kan banyak omongan dari luar, Sat, ya. Tapi karena kita ngelakuin dengan cinta ya biasa banget nanggapinnya. Karena apa yang aku lakukan di masjid ini memang dari dulu tuh ibaratnya tuh ya jalannya, Sat.
ibaratlah besar ini baru paham yang aku laku tuh ya karena ridha Allah Ustaz. Mengharap ridha Allah tuh lah kan, tidak ada mengharap pujian. Jadi walaupun dia omong ini alhamdulillah biasa lah Jalan, iya, sampai buktinya kan Ustaz, kayak prestasi menarik ya, dari ibaratnya tuh budak kecil ribut di masjid, ibarat jemaah yang sholat pecinya dikocekkan, ini kan ya, ibarat yang baru jadi jemaah remaja kan, ketua masjid, betul ketua remaja dulu, marbot, sekretaris, baru ketua masjid. Masya Allah. Jadi Jalanan tadi ya. ya kan, Jalanan dakwah serempak. iya, Luar biasa. Sekarang masih ngajar ngaji ya? alhamdulillah masih Ustaz. Alhamdulillah masih ngajar ngaji. Alhamdulillah. Aku ingat satu momen sebelum beliau jadi ketua masjid. Beliau ini tidak direncanakan untuk jadi ketua masjid. Nah, ini ceritanya untuk kamu tahu ya. Beliau ini tidak direncanakan jadi ketua masjid. Bahkan beliau ini jadi MC pada saat pemilihan itu. Iya Ustaz. Nah, pada waktu itu saat akan ada kandidat-kandidat yang akan jadi ketua masjid, ada satu ustadz di sini, ada satu guru juga, Ustadz Munci, yang waktu itu ngangkat tangan. Ingat aku ini, momennya selalu ingat. Kata beliau, aku ngusul ke ini, Hendra Gunawan. Yang lain terkejut mungkin karena beliau masih muda. Yang lain sudah senior, beliau masih muda. Dan waktu itu masih jadi marbot sebagai dan juga sekretaris Masjid Jami. Nah, ketika beliau angkat tangan, aku ngusul ke beliau. Kenapa? Kata Ustaz Munci, aku pernah satu ketika nyengok Hendra ini dengan kawan-kawan itu magikan beras zakat. Kemudian ketika istirahat, Hendra ini tidak galak makan. Nah, mungkin saya Hendra yang nyeritakannya. Mana momen itu bisa? Oh, itu Ustaz. Ini Ustaz, ibarat itu bukan zakat Ustaz, penggalangan dana tuh. Penggalangan dana untuk renovasi masjid, musola di situ. Ibarat minta di mana lupa kan. Nah, ya. Nah, di saat posisi itu kan ada ketuanya di Kak Heri ya, minta dana kan. Nah, kami tidak melok pegawai saat, tapi pas si penghitungan duit kan, kami ada di sini. Nah, kata Kak Heri kan, ya wajar kan. Memang mereka yang ibaratnya panas-panas dari ujung ulu, ujung hilir kan minta-minta itu kan. Jadi halal untuk mereka makan beli nasi dari itu kan, sebagai bukan upah, tapi ucapan terima kasih kan. Karena atas jerih payah mereka dari hulu sampai hilir minta duit, terkumpul sekian dana kan, ibaratnya itu wajar. Nah, kami saat itu tidak melo andil saat, ya kan, karena kami ngerasa tidak andil, ya kami tidak layak makan itu kan. Jadi karena bukan hak kita. Iya, karena sejak hijrah saat tiga yang perbaiki saat. Pertama, tiga. Pertama bakti sambung tua. Kedua sholat. Yang tiga rezeki yang masuk ke mulut saat. Rezeki. Iya kan, jadi cari cara rezeki apa yang termasuk. Jadi tiga kok hal ini yang benar-benar perbaiki saat. Karena dari awal kecil basicnya bukan agama saja. Jadi ngejarnya di situ jadi terbagi. Bakti wong tua. Jadi tidak dimakan tadi. Tidak saat beli dewek dari pribadi. Oh, jadi beli dewek. Nah, Ustaz Nongci itu nengok momen itu dan merasa bahwa Ustaz Hendra ini layak jadi pemimpin karena dengan apa yang dimakan itu sangat berhati-hati. Iya. Berhati-hati. Itu motivasinya dari mana, Ustaz? Ya tadi Ustaz, kan ibaratnya kan kita ke masjid ini alhamdulillah kan hidayah Ustaz. Belajar, hadir majelis kan. Ya dari majelis lah kita dapat ilmu, dapat punya guru, punya kawan yang hebatnya luar biasa kan. Itu kan Ustaz. Jadi kita dengan ilmu tuh jadi tahu arah kita kan, mana yang boleh to makan, mana yang tidak boleh to makan kan Ustaz. Kalau kita kata ilmu, ya itulah kan terabas lain lah ya kan. Nah, itu pentingnya ilmu. Jadi ilmu itu sangat penting. Jadi dengan ilmu, jadi kita terarah Ustaz. Ya kan? Terarah kan ibadah juga kata ulama itu kan yang diterima dua syarat. Berilmu, ikhlas. Ya kan? Itu. Jadi itulah alhamdulillah Allah nyuk kemudahan untuk hadir ilmu dan bisa sedekah dikit nerapkannya amal punya. Nah, tadi ada yang menarik tadi. Ada kata-kata hijrah. Berubah berarti. Nah, untuk kawan-kawan yang sekarang masih
belum berubah. Kadang man kami podcast nih, catnya kau belum berubah, Jo. Belum berubah saya. Nah, ada momen hijrah. Ustaz Hendra ini mungkin dulu dia tidak terlalu rajin ke majelis, tidak juga terlalu rajin ke masjid, tidak juga senang ngajar-ngajar wong, tapi ada momennya dah, Ustaz. Apa yang membuat Ustaz Hendra tuh bisa berubah? Apa momennya? Momennya Ustaz, yo emang Ustaz deh. Momennya tuh karena pengen deketin Ustaz. Oh, oke. Oh, ini awalnya kan ini eksklusif di MJG TV. itu bukan. Kalau kamu tidak nonton ini rugi. Iya dah. Ya, ini cerita awal. Iya. Mau mana, Ustaz? Ya awalnya kan ibarat kan kami kan SD negeri. Nah MTS lah agak ada agama Ustaz deh. SMA negeri. Kuliah kan matematika kan Ustaz. Nah, jadi ibaratnya tapi alhamdulillah Ustaz sholat di waktu tetap Ustaz. Di waktu tetap. Oh itu kunci tuh. Kunci Ustaz deh. Jadi ibaratnya tuh kata Pak Yusuf tuh walaupun terpakak tak ada sampai jerumus kami ini dikit Ustaz deh. Jadi cepat balik. Nah jadi ya awal-awalnya tuh itulah Ustaz. Pengen dekat sama Ustaz yang ngomong soleh itu kan. Udah dikit lanang ada soleh juga kan. Pengen ta'aruf ini. Iya, ta'aruf lah ketemu itu kan. Jadi ya melok. Jadi memperbaiki diri dulu. Iya, memperbaiki dulu. Yalah hadir majelis Ustaz. Hadir majelis ini. Nah, tapi awal-awal majelis itu Ustaz yang ku pelajari ini bertolak belakang dengan keinginan kan. Emang awal inginnya kan biar itu dikata tuh bisa dekat ustazah itu Ustaz. Tapi pas melo majelis nemenan tentang beparaan dengan ustazah itu ya. Setahun lebih tuh selalu tentang hadir majelis tentang haram pacaran. Oh, jadi kena nih Jadi kena kan. Tadi niat awal mungkin untuk biar pacak deket dengan ustazah. Iya. Nah, tapi setelah masuk majelis, bahkan setahun di majelis, lebih Ustaz itu langsung ketemu Habib Sukri, langsung ustaz guru-guru kita. Ternyata yang dapat masuk dalam hati itu dilarang pacaran. Ya. Jadi ya tidak apa-apa kamu. Ini namanya by incident. Lalu kamu nak ke majelis karena ada yang nak dijengok dulu. Lalu kamu nak datang ke masjid karena ada roti dengan kopi. Datang baik. Benar. Mungkin kaget pecah Ustaz Hendra. Motivasi dari baca berubah. Benar Ustaz. Jadi awal majelis itu kan pengen ibadah belajar agama tuh pengen tadi Ustaz, pengen deket ibadah tuh ustazah wong hebat juga agama. Tapi setelah hadir majelis alhamdulillah Ustaz aku dengan sampai dari 2014 ada anak-anak hijrah kan awal akhir-akhir nak wisuda 2015. Iya 14-15 karena aku tamat 2011. Nah dari situ Ustaz hampir tak pernah menyentuh yang bukan mahram. Masya Allah. Makanya itu ya. Itu hijrahnya luar biasa. Iya. Jadi sama anak TPA kan sama orang anak TPA kan dari rombongan April bertamu kami tanyoi. Ya kan ada sebagian kalau sudah ibarat datang tamu saja jangan salaman lagi sama Kendra kan karena Kendra nyagu wudhu ya kan. Jadi sama budak-budak yang ngaji sama kami kalau lah balik tidak salaman lagi. Masya Allah. Dengan momen yang mungkin dalam tanda kutip jika kita salah niat ya. Salah niat benar. Dengan jika kita salah niat tapi bisa merubah kita. Iya. Nah itu untuk kawan-kawan yang sekarang masih ragu untuk berbuat baik, ragu untuk datang ke majelis, malu, ini cari motivasi. Benar. Cari motivasi untuk datang ke masjid, apapun motivasinya. Sehingga kaget setelah duduk di majelis dapat siraman rohani dari guru-guru kita, dari ustaz-ustaz kita. Nah di situ lagi kita momen kita untuk berubah. Iya, dia benar kan salah. Niat kita tadi dilurus oleh Allah. Masya Allah, ini luar biasa. Iya. Ini kalau kamu tidak nonton sampai habis, luar biasa. Kamu tidak bakal dapat ilmu. Nah, Ustaz Hendra, sekarang jadi ketua masjid. Iya. Apa yang sekarang pengen dilakukan untuk masjid? Kalau pengen tuh ini Ustaz, ibarat tuh memperbaiki SDM Ustaz. SDM ya kan. Karena ngerasa Ustaz dekat dengan ulama, hadir majelis tuh muat kita tuh Ustaz. Ibarat tuh hidup tuh lempeng Ustaz. Lempeng. Nah, pengennya tuh biar budak-budak di Masjid Jami ini kan sekitar ini kan ibaratnya yang masih ibaratnya tuh masih
belum tahu arah kan, atau terjebak di dunia yang gelap. Dengan hadirnya majelis, ada masjid jami kan, ada majelis insya Allah ada habaib yang ngisi kan, ada majelis ustad juga ya. Tadi kan ibaratnya tuh dari yang kurang baik insya Allah jadi baik. Insya Allah. Itu kan, itulah memperbaiki kan. Terus generasi ibaratnya kan untuk warga Gandus aslinya contohnya lu ada teka-tekori kan, ya kan. Jadi sejak kami ibaratnya tuh Allah amanai untuk jadi ketua masjid, kami cari ke guru tilawah. Alhamdulillah dapat Ustadz Putra yang di Sobujang. Ustadz Putra. Setiap malam Jumat. Malam Jumat. Pada Isa. Kawan-kawan yang pengen melok. Ya. Ya, gabung lah. Jangan malu-malu. Kami di masjid ini tidak menakutkan, tidak ngigit. Tak ngigit. Ya, insya Allah senang di sini. Di masjid, yo bisa dapat ilmu, bisa dapat kawan, bisa cerita kalau lagi sumpah. Tapi kalau nak pinjam duit kami buntu juga. Ya, jadi insya Allah inilah tempat kita untuk memperbaiki diri. Ya, terakhir mungkin saya apa pesan untuk kawan-kawan kita di luar sana yang mungkin sekarang masih nyari jati diri, sekarang masih berkubang dengan maksiatnya, sekarang masih malu untuk datang ke masjid, apa pesannya? Yang pertama yang sikit lah, pokoknya nak cak manapun keadaan kita jangan tinggal sholat. Jangan tinggal sholat. Itu nah itu penting itu. Iya kan. Apapun keadaan kita, jangan tinggal sholat. Iya, walaupun kita masih dunia kelam atau ini pokoknya jangan tinggal sholat. Ibaratnya itu kan lemaklah kita sholat ibaratnya tapi tidak ingat Tuhan, daripada tidak sholat tidak ingat Tuhan sama sekali. Menariknya. Karena kebanyakan biasanya kalau banyak maksiat, ada cewekan, lah ngerasa yang haram-haram, itu sholatnya tinggal juga. Jadi ya lama-lama ceritanya kan agak ada momen, ada waktu di mana kita kena karena pada akhirnya kita ini pasti balik tuh lah, bukan balik itu tinggal pasti balik ibarat untuk lebih dekat. Walaupun kita ibarat sejauh apapun kita jadi PNS, jadi pengusaha, tentara kan dia lah asal pensiun kemana mereka? Ke masjid. Sholat 5 waktu. Jadi ibaratnya apa salahnya kita balik lebih awal? Betul. Jadi kalau kawan-kawan sekarang masih maksiat, masih sulit meninggalkan dunia yang itu, perbaikilah sholat. Sholatlah dulu, meskipun masih maksiat. Sholatlah. Itu yang kita ambil pelajaran dari Sarendra. Yang duanya para wong yang kita anggap soleh wong yang baik wong hadir majelis dekat karena siapa tahu kan dari dia lah ibaratnya itu kan nyari lingkungan yang baik. Kalau kita ibaratnya lingkungan situlah itulah. Betul. Kata Nabi kalau kita berkawan dengan pandai besi, kita paling tidak terpecik dengan baunya. Kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, paling tidak kita tercium bau wanginya. Nah, ternyata kawan itu penting, benar, untuk kita hijrah, kawan itu penting, lingkungan itu penting. Mungkin kita kadang lagi males, lagi lesu, tapi ketika ada kawan yang sama-sama ngaji, ngajak kita lagi, ingat ke kita lagi, kita jauh lagi dari masjid, diingatnya lagi, betul. Masya Allah. Karena alhamdulillah ya aku kan besar di Gandus ibaratnya tuh beraktivitas di Gandus. Kan di Gandus kan ya dalam kata kutip kan sebagian itu kan narkoba di mana-mana enak pergaul di mana-mana. Nah, alhamdulillah aku nih sama kawan tuh terpecah ibaratnya dia tidak ada mempengaruhi kita di saatnya ibaratnya itu aku tahu kalau bentuk narkoba ini tahu tapi alhamdulillah tuh tidak terpengaruh. Karena ibaratnya tuh kita harus punya dalam berkawan tuh punya komitmen. Kalau uang melok kita yang warnai. Kita yang warnai. Nah iya, jadi berkawan sama siapa baik, tapi ibarat jangan melok warna dia. Betul. Ya kan? Sebisa mungkin kita yang merubah uang, mewarnai uang. Jangan sampai kita yang diwarnai. Itu ada lagi kan? Ya, itu terakhir ya. Ibaratnya itu kan nikmat ya hidup kalau kita ibaratnya itu hobi apa ya nikmati kalau hobi olahraga ya olahraga, niat karena untuk ibadah kan ibaratnya
hobi nonton film anime, ya nonton ibaratnya itu kan, tapi luang ke Tidak waktu. dilarang, Iya, tidak dilarang. tidak dilarang. Itu kan hal mubah. Betul. Jadi haram di saat kita ibaratnya tuh nonton azan maghrib, tapi kita masih nonton, nah berubah berhak. Ya. Aku termasuk, yo, jangan. Sisi lainnya, aku masih nonton anime. Tapi alhamdulillah, ibaratnya tuh kan di sini Mas Jami ada grup namanya One Day Reading Quran, program awal. Oh, itu program Itu menjadi remaja, yo. One Day Reading Quran. Nah, ini mahal ini programnya. Satu hari Macam terjemah ya. Iya. Satu hari maca Quran. Kamu tidak tahu. Kamu tuh sama bahasa Inggris kan. Satu hari maca Quran. Nah, Iya. itu Iya. jadi remaja-remaja kita Iya, alhamdulillah. setiap hari baca Quran. Jadi remaja ini kan kemarin rekrutan 60-an saja. Tapi yang melok 32. Jadi lebih setengah hati. Masya Allah. Enak. Itu mereka konsisten. Alhamdulillah konsisten. Ini setelah jalan sebulan setengah. Lado 1 2 Lado 5 yang khotam. Jadi 1 bulan setengah program ini luncur. Khotam baca Quran. Maraton rumah. Masya Allah. Tiko dari 1 bulan setengah. Iya. 5 wong remaja Masjid Jami hatam baca Quran. Iya. Karena program One Day Reading Quran. Masya Iya. Allah. Kalau kamu tidak bergabung terliwat ya. Salah satunya kan memang banyak ustadz ya. Ustadz itu Haji Zamputra dari pesantren ini enggak udah wajar. Nah, saat kok ada wakil ketua Masjid Jami Ilmu Podcast Sad. Kan beliau tuh kan pegawai Sad. Nak hidup anak bininya, kesibukannya. Dalam 2 bulan ini dia bisa khotam. Untuk baca Quran khotam. Bisa khotam. Kak Bambangan ya. Luar biasa. Nah, duanya udah SMP ceweknya. Sikoknya kelas 1 SMP di Sophia salah satu. Yang duanya kelas 2 di MTS Nurul Hidayah. Masya Allah. Jadi kita menyaksikan bahwa Gandus ini sedang berprogres untuk mencetak generasi-generasi Quran. Benar, Sad. Luar biasa. Dan bermuaranya dari Masjid Jami Gandus dan sekarang dipimpin oleh seorang ustadz muda yang energiknya luar biasa. Insya Allah, jadi kita akan menyaksikan beberapa tahun ke depan setiap rumah di Gandus ini pasti ada penghafal Qurannya. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa Ustaz. Ya, ini sekali ya tambah Sad. Ilmunya. Untuk Siga, Ustaz. banyak yang lain kalau dengar kan kalau nak melok bergabung. Jadi di Masjid Jami ini Sad, ada program namanya 3 aspek Sad. Sosial, pendidikan, sama dakwah. Sosial, pendidikan, dakwah. Nah, jadi ibaratnya itu kan di sini kan ada majelis ustaz kan. Ada majelis fikih insyaallah. Lagi ada majelis rotib saman yang Ustaz Eko Samo ini yang akan. Nah, terus ibaratnya sosialnya tiap subuh akhir Jumat bagi sembah ini lauk pauk mentah. Subuh Jumat terakhir. Jumat terakhir bagi sayur. Iya, sayur mentah. Oh, Jadi jamaah yang sholat subuh di Jami di subuh Jumat terakhir tuh balik bawa bingkisan yang bisa dimakan serumah. Oh, Masya Allah. Nah, Jadi datang ke masjid, Sholat subuh, qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah, wirid, zikir, baca doa, keluar dari masjid dapat rezeki. Itulah rezeki yang paling berkah. benar. Dan sedekah itulah yang paling luar biasa. Sedekahnya kepada ahli ibadah. Benar, Sad. Masya Jadi Jumat tadi Sad yang mereka bawa balik tuh masak sop ayamnya setengah kilo Sad. Oh, Masya Allah. Iya kan? Ayam setengah kilo. Jadi ayam Sop setengah kilo ada ketang wortel kan. Wah, ini luar biasa tinggal nih. Luar masak biasa. sop ya, asal balik tinggal nambah banyu kan. Luar biasa. Kalau mungkin kita tahu dengan beberapa program-program di tempat-tempat lain itu magi ke nasi bungkus ya. Nasi ini Sarapan pagi Sad ya. sarapan pagi. Tapi kalau nasi kan pacak dimakan wong siko nih. Tapi kalau tadi Serumah Sad. sayur mentah pacak serumah makan. Masya Allah. Nah, jadi Ini inovasi baru dari program Masjid Jami Gandus yang digagas oleh Ustaz Hendra. Luar biasa. ini Sad kami terima misalnya ada wong yang masuk lebih rezeki di sana. Boleh, Boleh. kawan-kawan, Kan? bapak-bapak, ibu-ibu mungkin yang menyaksikan Jadi melok podcast ini, donatur kan yang pengen jadi donatur, gabung sama kami. bergabung Jadi- untuk jadi donatur. Iya, jadi sedekah dia tuh langsung mencakup sosial dapat, dakwah dia dapat, ibadah pendidikan dia dapat, ya kan? Jadi duitnya itu untuk sosial tadi bagi ke sana. Nah itu juga bukan jamaah besar, kan lebih Sad. Kami bagikan yang berhak juga, yang orang tidak mampu, orang tua-tua ini antar ke rumah. Oke. Iya. Sad. Oke, yang nak nyumbang atau nak berpartisipasi, lagi kami sertakan di deskripsinya nomor WA Ustaz Hendra, silakan dihubungi, silakan ditanya tentang program-program di Masjid Jami. Programnya luar biasa, insya Allah bermanfaat untuk segala-galanya. Insya Allah ini mungkin podcast yang luar biasa
dari Ustaz Hendra. Kami juga banyak belajar. Mudah-mudahan kawan-kawan juga banyak ngambil hikmahnya dari podcast kita ini. Insya Allah inilah di penghujung kita. Jangan lupa jaga sholat, jangan lupa juga berbakti dengan orang tua, dan jangan lupa senantiasa jaga diri untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di podcast kita ini, inilah penghujung acara kita. Selalu dukung MJG TV, Masjid Jami Gandus TV, dengan like, komen, share, dan subscribe agar media dakwah ini, kebanggaan kita ini terus maju dan senantiasa bermanfaat untuk umat. Mungkin itu yang bisa kita bincangkan di kesempatan ini. Terima kasih banyak Ustaz Hendra. Kami makasih Zat. Semoga sehat selalu dan senantiasa diluruskan niat. Amin. Dan senantiasa memperbaiki diri dan senantiasa kita sama-sama untuk bermanfaat bagi sesama. Itu kawan-kawan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Kita jumpa lagi dengan podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang inspiratif untuk kita galau-galau. Kita tutup alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Tanpa di setting itu. Lemak natural itu sana. Alhamdulillah. Tapi kan punya apa nih bagus banget. Ambulan apa ya tuh? Ambulannya di. Berapa menit? 30.